pertanyaan saya, Bapak selama menjadi orang Islam Jawa pernah nggak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan ampunan untuk orang tua? Dan saat itu bapak saya menangis, karena selama masuk ke dalam Islam Jamaah tidak pernah mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, karena memang dilarang. Jadi warga Islam Jamaah itu dilarang mendoakan ampunan untuk orang tuanya yang belum atau bukan Islam Jamaah. Bapak saya menangis, padahal Pak, hukumnya itu mbah ini Islam. Karena syarat Islam itu nggak ada namanya biat, nggak ada harus punya imam, nggak ada syarat itu. Yang mengerjakan rukun Islam, syahadat, sholat, itu sudah Islam. Akhirnya bapak saya menangis, dan kalau memang begitu, saya yakin kamu ini nggak main-main. Bapak ikut kamu. Waktu itu saya langsung lega sekali. Ya Allah, kok hidayah itu alhamdulillah mudah diterima oleh bapak saya, oleh ibu saya. Jadi setelah saya menyatakan keluar dari Islam Jamaah, wah itu heboh itu. Di Bintaro heboh. Kemudian saya menyatakan itu habis asar. Habis asar, kemudian maghrib, itu saya lihat HP itu sudah diblokir semua. Nah, besoknya kabar itu sudah sampai di Lampung, tempat tinggal saya. Nah, dan waktu itu juga saya itu dapat WA dari salah satu pengurus daerah Jakarta Selatan 1 yang mungkin masih akrab sama saya. Di screenshot itu, di screenshot WA yang ada di grup pengurus daerah, dan ini orang pusat, mengatakan bahwa dimanapun Andre berada, ini adalah orang yang berbahaya. Ini sudah merezel dari Islam Jamaah, orang yang berbahaya. Ini harus diingatkan pengurus-pengurusnya. Nah, tidak lama kemudian ternyata betul, imam daerah di Lampung itu dipanggil ke pusat waktu itu. Pas daerahan di Pondok Gede dipanggil, dikatakan bahwa ini ada jamaah Lampung yang nanti orang tuanya ini, keluarganya Andre ini, supaya betul-betul dijaga, diberitahu bahwa Andre ini sudah keluar dari Islam Jamaah. Nah, sesampainya di Lampung, waktu itu pengurus daerah Lampung itu mengumpulkan pengurus-pengurusnya, dan ternyata keluarga saya itu banyak, rata-rata itu jadi pengurus daerah, pengurus desa. Nah, itu ada di situ. Nah, imam daerahnya mengatakan bahwa ini ada salah satu anak di wilayah Kalianda ini, Lampung Selatan ini sudah berbeda pemahaman, keluar dari jamaah. Nah, namanya Andre, ini anaknya Pak Teguh dari Bumi Daya. Keluarga saya kaget semua itu. Dan hidupnya sekarang itu sudah deblek karena diusir di jamaah. Nah, yang anehnya setelah itu yang tadinya keluarga saya itu kaget malah senyum-senyum, karena sudah tahu bahwa wah, ini nggak deblek di sana. Justru nanti ketika setelah keluar itu dia punya usaha, sudah bisa mandiri. Tapi kabar di Lampung itu saya sudah diusir, kemudian hidup saya deblek, udah kemana-mana nggak ada pekerjaan. Itu kabar yang ada di Lampung. Nah, orang tua saya, keluarga saya itu sudah menunggu kepulangan saya. Ini mesti pulang ini. Dan waktu itu akan disidang lah, akan disidang, akan ditanyai, apa alasanmu? Padahal waktu itu ibaratnya saya di Lampung itu jadi bibit unggul. Jadi bibit unggul, ketika pulang ya sering ngisi pengajian di sana, tempat pertanyaan-pertanyaan agama waktu itu. Kok sampai keluar dari Islam Jamaah?
ini apa alasannya? Itu sudah ditunggu-tunggu. Nah, alhamdulillah saya di bulan Desember itu diberi kesempatan untuk pulang. Saya pulang, nah, di sana langsung saya datang. Besok paginya itu dipanggil sama bapak ibu saya, dipanggil gini, lah kamu itu saya didik dari kecil, saya sekolahkan, saya pondokkan. Bapak itu berharap kamu jadi mubalek yang nanti akan membawa bapak ke surga. Nah kok malah jadinya seperti ini? Bapak saya waktu itu kecewa. Ya, saya bilang, Pak, saya syukuri atas pendidikan selama ini. Justru bapak mendidik dari kecil, saya tahu betul seluk-beluk Islam jamaah. Justru bapak mendidik, memondokkan saya sampai saya istilahnya jadi ustadz seperti ini. Saya bersyukur sekali. Dan sebab itulah saya akhirnya mengerti kebohongan dalam Islam jamaah, mengerti penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Islam jamaah. Kalau saya nggak jadi mubalek, mungkin saya nggak tahu. Nah, penyimpangan apa? Dah, karena bapak saya ini orang awam di dalam beragama, saya juga tidak mungkin membahas masalah dalil gitu ya. Saya cuma bertanya, Pak gini, Mbah itu Pak, bapaknya Bapak, ibunya Bapak ini kan sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ya baca Quran. Pertanyaan saya, Bapak selama menjadi orang Islam Jawa pernah nggak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan ampunan untuk orang tua? Dan saat itu bapak saya menangis, karena selama masuk ke dalam Islam jamaah tidak pernah mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, karena memang dilarang. Jadi warga Islam jamaah itu dilarang mendoakan ampunan untuk orang tuanya yang belum atau bukan Islam jamaah. Bapak saya menangis. Padahal Pak, hukumnya itu Mbah ini Islam. Karena syarat Islam itu nggak ada namanya biat, nggak ada harus punya imam, nggak ada syarat itu. Yang mengerjakan rukun Islam, syahadat, sholat, itu sudah Islam. Akhirnya bapak saya menangis, dan kalau memang begitu, saya yakin kamu ini nggak main-main. Bapak ikut kamu. Waktu itu saya langsung lega sekali. Ya Allah, kok hidayah itu alhamdulillah mudah diterima oleh bapak saya, oleh ibu saya. Nah, kemudian di keluarga besar, ini baru bapak ibu saya sudah waktu itu sudah persiapan, ini saya pasti akan ditentang oleh paman saya. Ditantang oleh paman saya, karena di keluarga besar ini yang megang ini paman saya. Nah, kalau paman saya sudah ngomong A, ya semua A gitu. Saya sudah siap-siap ini. Kemudian habis sholat, betul saya dipanggil ke rumah. Dipanggil ke rumah, dan paman saya ini termasuk pengurus di desa, pengurus organisasi. Nah, kemudian dipanggil di kamar kecil. Duduk. Ini saya pengen tanya, kamu kok bisa keluar itu bagaimana? Hanya saya jelaskan masalah takfiri, saya nggak mau takfiri, masalah kebohongan keilmuan di dalam Islam jamaah yang selama ini katanya mangkul musnad mutasil, bohong. Lah yang saya kira paman saya itu akan menyerang saya, akan marah besar ke saya. Ternyata paman saya itu justru mengatakan, saya sudah ragu itu sejak lama pada Islam jamaah. Itu buat rontok saya. Ya Allah, ini beneran ini. Bener kan? Saya sudah ragu dengan Islam jamaah sudah lama. Tapi saya pendam. Karena waktu itu memang Andre saja yang diulamakan di sini, itu kok masih yakin banget waktu itu.
dia masih megang itu. Lah kok setelah saya dinonaktifkan baru kita bercerita tentang kesalahan-kesalahan di Islam jamaah, penyimpangan-penyimpangan. Bahkan paman saya itu, saya sudah waleh, saya sudah bosan ketika disuruh berbohong untuk menjadi organisasi berbuat baik kepada aparat, padahal itu bohong. Itu saya sudah bosan itu. Hanya kita bercerita, alhamdulillah sekarang ini keluarga besar saya sudah keluar dari Islam jamaah. Saya sangat bersyukur. Dan alhamdulillah masjid yang dulu digunakan untuk kajian Islam jamaah juga sekarang alhamdulillah bisa digunakan untuk kajian sunnah. Ya, saya bersyukur sekali. Dan alhamdulillah ustadz-ustadz di sekitar wilayah di Lampung itu juga bisa datang ke sana. Saya sudah syukur pol. Alhamdulillah orang tua saya, keluarga besar saya juga dibimbing oleh ustadz-ustadz sunnah di sana. Alhamdulillah. Apa ada perlakuan yang kurang baik atau dipersekusi dari Islam jamaah setelah antum keluar? Ya. Jadi setelah saya keluar, kalau persekusi, perlakuan tidak baik itu ya pasti ada. Yang pertama tadi diblokir, semua diblokir, semua warga Islam jamaah tidak boleh membantu saya. Meskipun juga ada di Islam jamaah itu ya ada banyak orang-orang baik ya, orang-orang baik yang nggak mau mendengarkan ijtihad, tapi karena ketulusan hati, dorongan ini pernah ngajari saya, pernah jadi guru saya, mereka masih tetap mencuri-curi untuk membantu saya. Bahkan ada agenia di Bintaro itu juga diam-diam itu malam-malam untuk bawain beras, itu tiap bulan bawain beras, dan itu nggak ketahuan. Dan itu alhamdulillah ya masih banyak orang-orang baik, tapi perlakuan dari yang lain, dari pengurus terutama itu luar biasa. Jadi masalah fitnah ya, saya difitnah macam-macam itu banyak sekali. Kemudian saya buka rumah makan ayam bakar, itu warga Islam jamaah itu tidak boleh, dilarang untuk membeli di warung saya. Nah kalau saya ya nggak apa-apa, nggak beli, yang lain juga masih banyak gitu ya. Nah yang anehnya lagi itu setelah dilarang, memang ada beberapa yang mungkin nggak mau dengan ijtihad itu datang ke warung. Ya akhirnya juga dipanggil pengurus suruh tobat. Jadi macam-macam, banyak sekali. Sampai sekarang pun ada jamaah-jamaah itu yang masih datang ke warung meskipun sembunyi-sembunyi, itu ada. Nah pernah kejadian itu yang lucu itu ya, namanya dulu pernah menjadi siswa saya gitu, ketika di pondok pesantren itu datang ke warung, Mas saya pengen makan ayam bakarnya Mas Andri ini. Ya sudah, kamu mau makan di sini atau dibawa pulang? Wah, tak bungkus Mas, kalau di sini nanti kena potret nanti, karena katanya ini di warung saya itu banyak mata-matanya seliwer-seliwer dipakai motor itu. Nah, siapa yang makan di situ, lah pasti ketahuan oleh pengurus gitu. Nah, ini apa kamu nggak takut? Saya bilang kan, oh kamu mau makan di sini apa nggak takut sama pengurus? Ya lah mas, kalau umpama ketahuan ya gampang, tinggal tobat. Ini saya membuat, ya Allah sampai segininya. Terus yang penting mas, saya dibungkusin, yang penting jangan pakai ini sium, kotaknya jangan sium, pakai styrofoam aja. Oh iya ya. Dan itu bukan cuma 1-2 mahasiswa itu ya. Jadi sebenarnya banyak juga jamaah-jamaah itu yang nggak mau dengan ijtihad ya, nggak mau dengan ijtihad. Mereka lebih seneng ya dulu kita akrab ya, banyak akrab, dan sampai sekarang masih ada ibu-ibu, masih banyak yang datang ke warung. Saya ya bersama teman-teman itu
kita waktu itu benar-benar memang keras untuk mendoktrin, karena memang dari pusat itu kita sebagai ujung tombak harus mendoktrin. Banyak orang-orang yang akhirnya yang tidak tahu tentang Islam Jamaah bisa masuk Islam Jamaah, dan ketika kita sudah keluar itu sangat menyesal, ya Allah, kenapa kok kita dulu sampai sebodoh itu gitu ya. Kita sebodoh itu banyak sekali, karena orang-orang yang kebanyakan yang kita sebagai target itu adalah orang-orang yang awam, yang tidak tahu tentang ilmu agama, tidak tahu ilmu agama, kemudian apalagi orang kaya ya. Karena kalau sudah dapat orang kaya, nah itu pengurus juga senang, karena uang yang akan masuk ke Islam Jamaah itu juga besar. Nah, setelah saya keluar dari Islam Jamaah, saya pernah dinasehati oleh Ustadz Ridho ya. Jadi saya pernah dinasehati bahwa yang dulu pernah saya lakukan itu adalah dosa jariyah, dosa yang terus mengalir kalau memang ini tidak segera ditobati. Nah, sebagai taubat, sebagai kafarah setelah ya menyesal, tidak akan diulangi, sudah mulai dari nol lagi, harus belajar ilmu yang banyak, dan kemudian saya juga harus mengajak yang sudah yang masih ada di dalam itu bagaimana supaya memahami agama Islam yang betul-betul murni, agama Islam yang memang rahmatan lil alamin itu bagaimana. Ini kewajiban dari saya untuk sebagai kafaroh lah. Sebagai kafaroh, saya dulu pernah mendoktrin siapa yang dulu pernah saya ajak untuk masuk, bagaimana sekarang saya ajak untuk keluar. Nah, ini sebagai kewajiban kita. Jadi pada warga Islam Jamaah yang masih ada, yang masih di dalam, sama saya yakin warga Islam Jamaah itu cuma satu niatnya, yaitu pengen masuk surga, selamat dari neraka. Cuman keliru masuknya. Nah, ini saya berharap bahwa saudara-saudara di Islam Jamaah, mari kita belajar ilmu yang benar. Dan kalau mengatakan bahwa saya sudah yakin kalau ini benar, sebenarnya mudah. Untuk mengatakan yakin ini benar perlu diuji. Ujilah kepada orang yang ahli. Jadi jangan hanya yakin kalau benar, pokoknya ngajinya enak, rukun, dibina, ya, diurusi betul-betul. Bukan itu. Tapi kebenarannya ini harus diuji pada ahlinya, yaitu pada ulama-ulama yang mumpuni. Dan untuk para mubalek, ustadz-ustadz, teman-teman ustadz yang ada di Islam Jamaah, saya berharap dari teman-teman ini menyadari kemampuannya, bahwa untuk menjadi ustadz, untuk menjadi penyampai, ini betul-betul harus menguasai terutama untuk bahasa Arab, kemudian fikih, akidahnya harus dikuasai betul. Dan waktu kita dulu di Islam Jamaah untuk menjadi ustadz itu tidak sama sekali ini nol putih, benar-benar tidak ada. Kita tidak pernah diajarkan tentang fikih, kita tidak diajarkan tentang akidah yang benar bagaimana. Ini maka para ustadz-ustadz Islam Jamaah, teman-teman ini supaya menyadari bahwa teman-teman ini belum layak untuk bisa menjadi ustadz, karena memang belum mumpuni, belum memiliki kemampuan ke sana. Nah, maka mari kita belajar lagi, belajar
ke ustadz atau ke ulama-ulama yang benar. Jadi alhamdulillah setelah saya hijrah itu nasihat dari guru saya waktu itu, coba kamu fokuskan yang pertama adalah tentang ibadahmu, fokus ibadahmu, yang kedua fokus cari ilmu, yang ketiga fokus dengan maisahmu, yang keempat fokus dengan keluargamu. Coba kamu fokuskan itu. Nah, tentang ibadah, alhamdulillah setelah hijrah, setelah keluar dari Islam Jamaah ini, kita lebih mudah ya, karena keilmuan di setelah keluar dari Islam Jamaah itu ternyata ilmu itu terbentang luas sekali. Dulu kelihatannya kalau ngajar kitab sholat, waktu saya ngajar tentang sholat, ya karena kemampuannya dari guru saya begitu, ya saya sampaikan begitu gitu. Tapi setelah saya keluar dari Islam Jamaah, mendapatkan guru yang betul-betul mumpuni, Masya Allah, masalah sholat ini, fikih sholat ternyata luas sekali. Bahkan kalau diajarkan mungkin 1 bulan 1 tahun itu nggak selesai gitu. Dan ini Masya Allah, jadi tentang ibadah kita semakin jelas betul bahwa apalagi tentang masalah akidah ya, masalah akidah, ketergantungan kita kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, tentang masalah rezeki, tentang masalah hidayah, itu pasrah betul pada Allah. Dan dulu saya tidak memiliki ini ketika saya menjadi ustadz di Islam Jamaah. Dulu waktu di dalam Islam Jamaah, saya yang mengajarkan ilmu itu fokus ke situ saja. Nah, sekarang lebih bagaimana hati saya kemudian bisa nyambung dengan Gusti Allah ya. Pasrahnya harus betul-betul, ikhlasnya harus betul-betul. Ini dituntut untuk itu. Bahkan kalau dulu ada ngaji ya, kalau ngaji di Islam Jamaah itu kan ada jadwalnya gitu ya, ada jadwal. Kalau nggak datang itu wah nggak enak sama pengurusnya, nanti di absen bagaimana. Nah kalau sekarang betul-betul dari hati kita, kalau kita butuh ilmu kita ngaji. Jadi betul-betul keikhlasan untuk mencari ilmu itu muncul betul di hati. Kemudian dalam ibadah, kalau yang dulu di Islam Jamaah itu harus di masjid Islam Jamaah, mau sholat cari masjid Islam Jamaah. Kalau Jumatan apalagi, mending gak Jumatan mending gak Jumatan daripada Jumatan di tempat selain Islam Jamaah gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah masjidnya banyak sekali, masjid yang bisa kita gunakan untuk ibadah, untuk Jumatan, untuk sholat. Ternyata kita bisa di masjid mana-mana bisa. Dan ini sangat mudah sekali. Dan alhamdulillah ketika kita keluar dari Islam Jamaah, itu juga ustadz-ustadz di masjid-masjid itu juga menyambut kita dengan baik. Alhamdulillah sudah kembali ke Islam, Islam rahmatan lil alamin, itu sudah mereka menyambut dengan hangat. Yang dulu saya pikir kalau saya keluar dari Islam Jamaah ini, wah saya akan hidupnya sendiri, terus saya nggak kenal siapa-siapa, nyari maisahnya bagaimana, dulu pikiran itu. Tapi setelah saya keluar itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Mereka menyambut hangat saya sholat, bahkan saya iktikaf ya. Iktikaf itu dipersilahkan betul oleh ustadznya, dibuka 24 jam di masjidnya. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali itu ya. Nah, masalah keilmuan juga ternyata luas sekali, kita bisa belajar di sini, banyak sekali, apalagi di Bintaro. Di Bintaro yang saya dulu tahunya itu hanya Masjid As-Sunnah, tapi ternyata masjid di Bintaro banyak sekali. Dan bahkan kadang satu hari saja itu sampai bingung, di sana wah ustadznya bagus, di sana ustadznya bagus, kajiannya bagus. Nah ini alhamdulillah. Baik, untuk teman-teman yang masih ada di Islam Jamaah ya, terutama untuk yang di Bintaro atau di mana saja lah,
ini supaya jangan pernah untuk bosan berhenti untuk mencari ilmu. Meskipun mungkin sekarang masih memiliki pemahaman Islam jamaah, karena saya dulu sekeras saya, orang-orang dulu mengatakan saya itu keras, paling keras masalah paham jamaah, paham Islam jamaah, saya keras. Tapi saya luntur karena ilmu. Saya betul-betul setelah mencari ilmu itu, doktrin-doktrin yang dulu saya dapatkan itu langsung luntur. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara yang ada di Islam jamaah, jangan pernah untuk bosan mencari ilmu. Dan mencari ilmu jangan hanya di Islam jamaah, cobalah untuk keluar gitu ya. Yang katanya di luar itu begini-begini, bohong. Di luar itu banyak sekali ilmu. Nah ini. Kemudian untuk teman-teman ya yang masih di Islam jamaah, termasuk guru-guru pondok, saya yakin guru-guru pondok masih banyak yang ada di dalam dan sudah tidak takfiri, masih bukan, masih banyak. Jangan takut untuk keluar. Memang keluar dari Islam jamaah itu melihat teman-teman sudah dipersekusi, wah macam-macam, ada diusir, jangan takut, karena Allah pasti akan menolong. Kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita, yakin itu. Masalah ekonomi, yakin Allah akan menolong. Masalah keluarga nanti bagaimana, Allah sudah mengatur. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan mengatur, memberikan jalan terbaik untuk kita. Itu untuk teman-teman, termasuk guru-guru pondok, karena saya tahu bahwa teman-teman di guru pondok itu masih banyak yang ada di dalam, masih bunglon itu masih banyak. Buktinya waktu dulu saya waktu musyawarah guru pondok, kita kan pernah kumpul-kumpul berbincang-bincang tentang penyimpangan-penyimpangan di Islam jamaah. Dan sekarang teman-teman masih ada di dalam, tapi masih banyak juga yang komunikasi dengan saya. Dan ini teman-teman, ayolah beranikan diri untuk hijrah, karena Allah pasti akan menolong. Dan untuk teman-teman yang alhamdulillah di Qadar sudah bisa hijrah, sudah bisa keluar dari Islam jamaah, ini teruslah mencari ilmu dan juga minta bimbingan. Jangan lupa ini, minta bimbingan pada ustadz yang benar. Jangan sampai kita sudah keluar dari Islam jamaah, kemudian yang pertama males untuk cari ilmu. Padahal sekarang mencari ilmu itu mudah. Ada bisa ke majelis, bisa di YouTube, bisa di mana-mana, banyak sekali. Nah, ini jangan malas untuk mencari ilmu. Yang kedua, pastikan kita berada di jalur yang benar, ya, berada di jalur di sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Insyaallah demikian yang pengalaman pribadi saya, pengalaman hijrah saya dari awal sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, khususnya keluarga saya, dan juga pada untuk teman-teman yang masih ada di dalam Islam jamaah ataupun yang sudah keluar. Dan sekali lagi saya minta maaf apabila ada tutur kata yang salah, kurang berkenan di hati para pemirsa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Islam Jamaah yang cuma berjarak 2 rumah dari rumah saya. Singkat cerita komat, dimulailah itu sholat berjamaah. Imam takbir, kita juga di sop awal takbir, cuma 1 sop sih karena jamaah sedikit gitu. Tiba-tiba sebelum rukuk rakaat pertama, saya kaget nih, tiba-tiba ada yang narik dari belakang. Mungkin beliau ini ketinggalan gitu kan, anaknya masih muda, mungkin karena melihat saya yang udah keluar dari Islam jamaah seakan-akan pengkhianat gitu ya, udah bukan orang iman lagi kok sholat di situ, ngapain gitu. Akhirnya tiba-tiba beliau narik saya dari belakang, pundak saya ditarik,
langsung didorong sampai keluar pintu. Karena memang jarak antara soft dengan pintu samping itu dekat gitu, nggak jauh. Didorong, kaget saya, didorong tiba-tiba ditarik, didorong keluar pintu. Nggak cuma seperti itu, bahkan saya dipisuin, dimaki-maki gitu.